Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKPI Imamat Bali. Oke adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh. Baik adik-adik, supaya kita semakin semangat untuk memuji nama Tuhan, ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri dan jangan lupa untuk memakai gerakannya. Mari kita bernyanyi lagu pujian yang pertama, mari kita bersukaria. Nyanyi semangat ya.
semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari adik-adik persiapkan hati dan pikirannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, karena pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hati kami dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kiranya Bapak kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kepada kakak kami roh hikmat yang daripada Bapak, sehingga kakak sekolah minggu kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan kami dapat mendengarkannya dengan baik juga. Bapa dalam sorga, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan padamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena Dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, setiap hari Minggu kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Coba adik-adik sebutkan nama tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggunya. Benar, nama tempat ibadah kita adalah gereja. Kita beribadah di gereja karena kita beragama Kristen. Adik-adik coba lihat gambar yang ini. Kelihatan ya? Ini gambar apa ya adik-adik? Ini gambar isi dari
gereja kita, gereja GKPI Imamat Bali. Nah, oke adik-adik, ini ada yang kakak tutupin. Adik-adik, kita kan beragama Kristen. Coba adik-adik tebak salah satu hari besar orang-orang Kristen. Ayo, apa? Ini dia, Hari Raya Natal. Kalau ada yang jawab Hari Raya Natal, berarti adik-adik benar ya. Kalau ada yang jawab Hari Raya Paskah, itu juga benar. Baik adik-adik, selain kita yang beragama Kristen, teman-teman yang beragama Katolik juga beribadah di gereja. Ini adalah salah satu gambar gereja Katolik ya, teman-teman yang sedang beribadah di dalam gereja Katolik. Nah, hari besar yang mereka rayakan sama dengan kita, yaitu Hari Raya Natal. Selain itu adik-adik, coba adik-adik lihat gambar yang ini. Ayo, ini gambar apa adik-adik? Gambar masjid. Gambar masjid ini adalah tempat teman-teman yang beragama Islam untuk beribadah. Nah, adik-adik tahu tidak, teman-teman yang beragama Islam itu hari raya besarnya apa ya? Iya, adik-adik boleh lihat, boleh baca. Hari besar mereka adalah, salah satunya itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang sekarang yang ini, gambar yang ini adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar pura. Ini adalah tempat teman-teman yang beragama Hindu untuk sembahyang. Adik-adik, hari raya apa ya yang mereka rayakan? Benar sekali, hari raya Galungan. Nah adik-adik, kalau teman-teman yang beragama Buddha seperti yang ada di gambar ini, mereka bersembahyang di dalam apa nama tempatnya? Vihara. Benar. Apa ya hari raya mereka? Iya, hari raya yang mereka rayakan adalah Hari Raya Waisak, seperti pada gambar ini. Dan ada juga adik-adik teman-teman yang beragama Konghucu. Teman-teman yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, ini contoh dari tempat ibadah mereka ya. Hari raya yang mereka rayakan apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, tahun baru Imlek. Itu yang mereka rayakan. Oh iya adik-adik, tadi yang agama Buddha dan agama Hindu. Nih, ini agama teman-teman yang beragama Hindu, yang ini yang beragama Buddha. Ini mereka merayakan hari raya, yang Hindu merayakan hari raya Galungan, sedangkan teman-teman yang beragama Buddha merayakan hari raya Waisak. Oke, baik adik-adik, ternyata banyak ya
tempat-tempat untuk beribadat, untuk sembahyang. Tapi adik-adik, kita harus ingat bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tempat kita untuk beribadah adalah gereja. Harus diingat ya adik-adik. Nah, sekarang kita juga tahu bahwa ada banyak agama adik-adik. Ada banyak agama dan ada banyak perbedaan. Tadi ada berapa adik-adik agama yang baru kakak sebutkan tadi? Ada 6 adik-adik. 6 agama, 6 perbedaan, beda tempat ibadahnya, beda nama pemimpin agamanya, dan beda juga hari raya yang dirayakan. Adik-adik, meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati satu sama lain. Kita harus menghargai mereka, teman-teman kita yang meskipun agamanya berbeda dengan kita. Kita tidak boleh menganggap kebiasaan seseorang atau orang lain itu jelek dan kebiasaan kita lebih baik dari mereka. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Jadi kita itu harus tetap berteman, harus tetap bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun mereka tidak sama, agamanya tidak sama dengan kita. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Adik-adik boleh tutup kembali Alkitabnya, boleh ditutup dulu, lalu diletakkan. Sekarang untuk melanjutkan ibadah kita, sebelumnya kita tutup dulu dalam doa. Mari kita ambil sikap doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang masih dapat kami dengarkan pada hari Minggu ini. Bapa, ajar kami agar kami dapat menghargai sesama kami, meskipun kami tidak sama dalam beribadah, tidak sama dalam kebiasaan. Biarpun kami memiliki banyak perbedaan satu sama lain, biarlah kiranya kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi mereka dan menghargai mereka. Ya Bapa, kami juga akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati hati kami, Engkau memberkati pikiran kami, Engkau yang memberikan kami semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pada minggu lalu. Ayat hafalan kita pada minggu lalu terambil dari bersama-sama 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Filipi pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Bunyinya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi adik-adik, Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dihafalkannya adik-adik. Baik adik-adik, mari kita puji nama Tuhan lagi. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku.
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan, sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah ibadah kami ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Dan saat ini kami datang kepada Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan kepada mereka semangat, Engkau berikan juga kepada mereka kecerdasan Bapa, dan Engkau yang memberikan kepada mereka tubuh yang kuat Bapa, sehingga imun mereka tetap terjaga dan mereka juga dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk sekolah mereka Bapa, sekolah adik-adik kami, meskipun yang pada saat ini mereka masih bersekolah secara online Bapa, biarlah kiranya mereka tetap semangat, mereka tetap rajin untuk belajar Bapa. Berkati mereka dalam pembelajaran mereka, berikan mereka roh hikmah, roh kecerdasan yang daripada Bapa, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran mereka dengan baik ya Bapa. Bapa, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin pada saat ini sedang mengikuti ujian dari sekolah atau sudah selesai mengikuti ujian dari sekolah. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati hati mereka, pikiran mereka Bapa, berikan kepada mereka konsentrasi sehingga mereka dapat menjawab semua soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru-guru mereka kepada mereka. Dan apabila mereka sudah selesai ya Bapa, sudah selesai ujian, biarlah kiranya apapun yang menjadi hasil dari ujian mereka itu adalah hasil yang terbaik dan daripada-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepadamu. Kami berdoa bagi orang tua kami, orang tua adik-adik kami Bapa. Kiranya Engkau berkati orang tua adik-adik kami, Engkau berikan panjang umur, Engkau berikan kesehatan Bapa, Engkau berikan juga kemurahan rezeki ya Bapa. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam kegiatan mereka, di dalam aktivitas mereka Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menjagai mereka, melindungi mereka Bapa. Bapa dalam surga, kami juga akan melanjutkan ibadah kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Bapa, kami juga mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami ya Bapa, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima dan sempurnakanlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat Alkitab yang akan mengantar persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikian firman Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita. Thank you.
diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah